Pernahkah kalian mendengar tentang desa yang tidak ada di peta, namun sesekali muncul untuk menelan siapa saja yang nekat masuk? Malam ini, aku akan membawakan kisah nyata seorang kurir yang terjebak di Desa Bunian, tempat di mana kabut menutup jalan pulang dan setiap bisikan angin terasa seperti panggilan dari dunia lain. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe. Karena yang akan kalian dengar ini bukan sekadar cerita, ini adalah mimpi buruk yang tidak semua orang bisa selamat darinya. Dan sekarang, perjalanan ke Desa Bunian pun dimulai. Dimas menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Ada satu pesanan aneh yang baru saja masuk ke aplikasinya. Tujuannya, Desa Bunian, jalur hutan selatan. Tidak ada kode pos. Tidak ada nomor telepon penerima. Hanya sebuah catatan kecil yang membuat bulu kuduknya merinding. Ikuti jalan sampai kabut menutup matahari. Awalnya Dimas mengira ini hanya kesalahan sistem. Namun setelah mengecek ulang, pesanan itu sudah dibayar lunas, bahkan ongkos kirimnya jauh lebih besar dari biasanya. Perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja menandai pesanan ini sebagai prioritas khusus. Meski hatinya ragu, Dimas tidak bisa menolak. Ia menyalakan motornya, menyiapkan kotak paket yang dibungkus rapi dengan kertas coklat tebal, lalu memulai perjalanan. Jalanan kota perlahan berubah menjadi pedesaan, dan pedesaan akhirnya berganti menjadi jalan tanah yang jarang dilalui kendaraan. Saat matahari mulai condong ke barat, Dimas mendapati papan kayu tua di pinggir jalan bertuliskan, Hutan Selatan, dengan huruf yang hampir pudar. GPS di ponselnya tiba-tiba berhenti berfungsi. Layar hanya berputar menampilkan tanda pencarian tanpa hasil. Ia menarik napas panjang. Mungkin cuma sinyal jelek, gumamnya sambil terus melaju. Tapi tidak lama kemudian, udara di sekitarnya berubah dingin. Kabut tipis mulai turun, menutupi ujung jalan. Dimas merapatkan jaketnya, menoleh ke sekeliling, namun tidak ada rumah atau tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seorang kakek tua muncul. Rambutnya putih kusut, pakaiannya compang-camping. Ia menatap Dimas tanpa berkedip lalu berkata pelan, "Kalau sudah masuk, jangan menoleh ke belakang." Tanpa sempat bertanya, kakek itu berjalan kembali ke hutan, menghilang begitu saja di antara kabut. Dimas menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat memegang setang motor. Namun entah mengapa, ia tetap melanjutkan perjalanan ke dalam hutan yang semakin sunyi. Di layar aplikasinya, alamat tujuan kini menampilkan tulisan baru yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. "Selamat datang di Desa Bunian." Dimas menatap lekat-lekat jalan di depannya. Tanah yang tadinya berkerikil kini berubah menjadi jalan setapak sempit yang diapit pohon-pohon tinggi. Kabut semakin tebal, menelan suara mesin motor hingga nyaris tak terdengar. Ia menoleh sebentar ke belakang. Jalan aspal yang tadi dilaluinya sudah lenyap. Hanya ada kabut dan hutan yang tak berujung. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba memutar balik, namun motornya seperti menolak bergerak ke arah yang berlawanan. Mau tidak mau, Dimas melanjutkan perjalanan ke depan, mengikuti satu-satunya jalan yang ada. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah papan kayu tua tertancap miring di tanah. Tulisan di atasnya samar karena lumut, namun Dimas masih bisa membacanya. "Desa Bunian, jangan menoleh." Dimas mengingat kata-kata kakek tua yang ditemuinya sebelumnya. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menghimpit. Beberapa menit kemudian, suara samar mulai terdengar dari kejauhan. Seperti suara langkah banyak orang, tapi ritmenya tidak wajar, pelan, lalu cepat, lalu berhenti begitu saja. Ia menghentikan motor, menajamkan telinga. Sunyi. "Ah, mungkin cuma hewan," gumamnya, meski suaranya sendiri terdengar goyah. Ia kembali menyalakan motor dan melaju lebih dalam. Jalan semakin berkelok, dan tiba-tiba ia melihat sebuah jembatan kayu tua yang membentang di atas sungai gelap. Kayu-kayunya lapuk, tapi tidak ada pilihan lain. Saat ia melintas di atas jembatan itu, angin dingin berembus kencang, membawa bisikan samar yang terdengar seperti menyebut namanya. "Dimas." Ia spontan menoleh ke samping.
Namun yang terlihat hanya kabut pekat dan air hitam pekat di bawah jembatan. Dengan tangan gemetar, ia memutar gas, berusaha secepat mungkin melewati jembatan itu. Begitu tiba di ujung, ia menoleh sekilas ke kaca spion. Untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jembatan, menatapnya dengan wajah yang tidak bisa ia kenali. Dimas menurunkan kecepatan motornya ketika kabut perlahan menipis. Di depannya, sebuah desa muncul seolah baru saja diciptakan dari udara kosong. Rumah-rumah kayu berdiri rapi dengan lampu minyak yang berpendar redup. Jalan tanahnya bersih, tapi tidak ada satupun suara kehidupan. Ia mematikan mesin motor dan menatap sekeliling. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada ayam berkokok, bahkan tidak terdengar suara angin. Semuanya hening, terlalu hening untuk sebuah desa. Tiba-tiba, dari salah satu rumah, pintu kayu terbuka perlahan. Seorang wanita muda melangkah keluar. Kulitnya pucat, matanya besar namun kosong, seperti kaca yang tidak memantulkan cahaya. Ia menatap Dimas tanpa berkedip lalu berjalan mendekat. Dimas menahan napas. Ia meraih paket yang ada di jok belakang motornya. Wanita itu berhenti tepat di hadapannya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tangan dingin yang nyaris tak terasa manusia, ia mengambil paket itu. Sesaat sebelum berbalik, wanita itu mencondongkan tubuhnya dan berbisik lirih, nyaris tak terdengar. "Kau tidak melihat apa-apa di sini." Dimas terpaku. Ia bahkan tidak bisa membalas sepatah kata pun. Wanita itu lalu berjalan kembali ke arah rumahnya. Namun entah bagaimana, saat ia melangkah ke teras, tubuhnya seperti perlahan menghilang di udara. Dimas mundur setapak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia memandang sekeliling lagi. Kini, dari setiap jendela rumah, terlihat wajah-wajah pucat lain menatapnya. Tanpa suara, tanpa gerakan, hanya mata-mata yang kosong, menunggu. Dimas buru-buru menyalakan motornya, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba, jalan yang tadi ia lalui, sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lorong panjang dengan kabut yang menutup pandangan. Dimas menatap jalan di depannya dengan rasa panik yang menyesakkan dada. Jalan pulang yang seharusnya ada kini tertutup kabut pekat, seolah desa itu memutus hubungannya dengan dunia luar. Ia memutar setang motor, mencoba kembali melewati jalan yang sama, tapi ban motornya seperti menolak bergerak ke arah itu. Rantai motornya berdecit, suara mesin meraung, namun tetap tidak maju sejengkal pun. Dimas turun dari motor. Langkahnya goyah. Ia melihat ke kanan, dan di antara kabut tipis, sebuah papan kayu tua berdiri condong. Tulisan di atasnya seolah baru saja tergores dengan paku karat. "Sekali masuk, jangan bawa kembali." Dimas menelan ludah, tangannya bergetar hebat. Angin dingin tiba-tiba berembus dari belakangnya, disertai suara-suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara tawa kecil, suara langkah yang menyeret, dan bisikan yang memanggil namanya. "Dimas." Ia menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa, hanya rumah-rumah tua yang berdiri diam, dengan jendela-jendela yang kini semuanya terbuka lebar. Satu demi satu, bayangan samar muncul di balik jendela itu. Wajah-wajah pucat, dengan mata hitam pekat tanpa bola mata, menatapnya lurus tanpa ekspresi. Dimas mundur perlahan, menempel pada motornya. Nafasnya memburu. Ia menatap ke sekeliling, mencari jalan keluar, tapi yang ada hanyalah kabut yang semakin menutup dunia. Lalu, di tengah kabut itu, ia melihat sosok kakek tua yang pernah ia temui di pinggir hutan. Kakek itu berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan kosong, sambil mengangguk pelan, seolah memberinya peringatan terakhir. Dimas menatap kakek tua itu, berharap ada jawaban. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, sosok kakek itu perlahan memudar, hilang tertelan kabut. Dimas menelan ludah dan menyalakan motornya lagi. Ia memutuskan untuk melaju, memaksa menembus jalan kabut itu. Namun semakin jauh ia berjalan, pemandangan di sekitarnya terasa aneh. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat sama. Batu besar yang tadi sudah ia lewati muncul lagi. Jalan yang ia tempuh seperti melingkar tanpa ujung.
Tidak mungkin, gumamnya dengan suara gemetar. Ia memutuskan berhenti. Napasnya memburu. Saat ia menoleh ke tanah di dekat rodanya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana, tepat di depannya, tergeletak paket yang tadi sudah ia antar. Kotak yang sama, lakban yang sama, dan di atasnya ada tulisan baru, yang sepertinya tidak ada sebelumnya. Kau belum selesai. Dimas mundur selangkah. Tangannya bergetar hebat. Ia mencoba melempar paket itu, tapi kotak itu kembali muncul di jok belakang motornya, seolah menempel dengan paksa. Dari balik kabut, terdengar suara langkah. Semakin lama semakin dekat. Langkah itu tidak normal, kadang cepat, kadang lambat, seolah banyak kaki berjalan di tanah sekaligus. Dimas melirik ke kaca spion. Untuk sepersekian detik, ia melihat sosok-sosok hitam berdiri di belakangnya, tinggi dan kurus, wajahnya tidak jelas, hanya mata putih yang bertebaran dalam kegelapan. Ia langsung memutar gas sekuat tenaga, berteriak tanpa sadar. Namun semakin ia melaju, jalan itu hanya membawanya kembali ke titik yang sama. Desa itu menahannya. Dimas berhenti di tengah jalan, napasnya terengah. Motornya mati begitu saja, seolah kehabisan tenaga, padahal tangki masih penuh. Ia turun dengan lutut gemetar, menatap ke sekeliling yang semakin dipenuhi kabut. Tiba-tiba, dari kegelapan kabut, muncul seorang pria tua. Pakaiannya lusuh seperti pakaian zaman dahulu, wajahnya samar seolah separuh tubuhnya tidak sepenuhnya nyata. Ia berjalan mendekat tanpa suara. "Siapa? Siapa kau?" Suara Dimas bergetar. Pria itu menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Bunian tidak menyukai orang luar. Tapi kau bisa pergi, jika kau memberi ganti." Dimas menelan ludah. "Ganti? Apa?" Pria itu mengangkat tangannya, telunjuknya mengarah ke dada Dimas. "Sesuatu yang paling berharga. Bayarannya harus tulus, atau kau akan tinggal di sini selamanya." Dimas memeriksa kantongnya dengan panik. Dompet, kunci, ponsel, semua terasa tidak ada artinya. Lalu jarinya menyentuh cincin kecil di tangannya. Cincin peninggalan ibunya. Hatinya perih. Ia menggenggam cincin itu erat-erat, berusaha menahan air mata. "Kalau ini yang kalian mau?" Suaranya nyaris pecah. Ia meletakkan cincin itu di tanah. Pria tua itu tersenyum samar. Senyum yang tidak manusiawi. Ia menunduk, mengambil cincin itu, lalu menghilang bersama kabut yang berputar mengitari tubuhnya. Jalan di depan Dimas tiba-tiba terbuka. Kabut menipis, menyingkap jalan tanah yang menuju keluar hutan. Dimas segera menyalakan motor. Kali ini, mesinnya langsung menyala. Tanpa menoleh ke belakang, ia memacu kendaraannya secepat mungkin, meninggalkan desa terkutuk itu. Namun, di kaca spionnya, sesosok bayangan masih berdiri di tengah jalan. Menatapnya, Dimas memacu motornya tanpa henti, matanya fokus hanya ke jalan di depan. Perlahan, pepohonan berubah jarang, kabut semakin menipis, hingga akhirnya sinar matahari kembali menembus pandangan. Ia menoleh sekilas ke belakang. Jalan yang tadi ia lalui sudah hilang, seperti tidak pernah ada. Nafasnya berat, tapi dadanya sedikit lega. Setelah beberapa kilometer, ia tiba di sebuah pos kecil di tepi jalan raya. Seorang penjaga tua yang duduk di sana menatapnya dengan heran. "Kau keluar dari hutan selatan?" tanya si penjaga dengan nada tak percaya. Dimas hanya mengangguk lemah. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya serak, seolah ditelan semua teror yang baru saja dialaminya. Penjaga itu menggeleng pelan. Banyak yang masuk ke sana, tapi jarang ada yang kembali. Dimas tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Saat ia membuka jok motornya untuk memastikan semua barang masih ada, darahnya mendadak membeku. Paket yang seharusnya sudah ia serahkan, ada di sana, utuh, tanpa sedikit pun tanda pernah dibuka. Dan di atasnya, tergores tulisan baru dengan tinta merah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Sampai ketemu lagi, Dimas." Dimas menatapnya dengan tangan bergetar, lalu segera menutup joknya rapat-rapat. Ia menyalakan motor dan pergi tanpa menoleh,
berharap tidak pernah lagi mendengar nama desa itu seumur hidupnya. Namun jauh di belakangnya, di batas hutan yang kini tertutup kabut kembali, sosok-sosok pucat itu masih berdiri, menatap, menunggu. Dan itulah kisah mengerikan tentang seorang kurir yang terjebak di desa Bunian. Bayangkan jika itu terjadi padamu, apakah kau masih berani melewati jalan yang tidak ada di peta? Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Ingat, setiap minggu akan ada cerita baru yang lebih menegangkan, jadi pastikan kamu tetap di sini, di tempat di mana gelapnya malam selalu punya cerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau berani.